Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagai manusia yang beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat umur panjang kita. Sehingga pada kesempatan tahun ini kita masih diberikan umur panjang untuk menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalani ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban sunnah di bulan Ramadan ini, agar kita termasuk orang-orang yang berpredikat takwa. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala ilmunya, atas segala perjuangannya, dan semoga di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Jaziyah ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah menguji pendengaran dan hatinya serta menutup penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk selain Allah, membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran surat Al-Jaziyah ayat 23. Ibadah puasa yang kita lakukan saat ini adalah sebuah pengejawantahan dari pencarian nilai-nilai tauhid atau keimanan kepada Allah pada umatnya yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Pada dasarnya, puasa merupakan bagian dari rangkaian rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat. Ibadah puasa merupakan metode yang menghubungkan baik secara batin maupun lahiriah. Jika kita mau berintrospeksi diri, kadang-kadang secara tidak disengaja kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari hawa nafsu kita tidak terkontrol. Hal ini dapat menyebabkan kita menyembah hawa nafsu kita sendiri. Akal budi dan akhlak mungkin telah terkontaminasi oleh bujukan setan, sehingga tindakan atau perilaku kita tidak selaras dengan tuntunan agama, baik dalam urusan ekonomi, politik, sosial, budaya kemasyarakatan, maupun berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang merasa kuat dalam kehidupan ini seolah-olah kita adalah penguasa tunggal. Hal ini terjadi terutama ketika kita memiliki kekuasaan, jabatan, atau materi, sehingga manusia melebihi Tuhannya. Seperti contoh Raja Fir'aun, Namrud, Abraham. Di era perkembangan ilmu dan teknologi, jika kita dikelola dengan baik, kita akan menjadi umat yang terjebak dalam kejahiliahan di era modern. Surat Al-Jaziyah menggambarkan orang yang menyembah hawa nafsunya, di mana pendengaran dan penglihatannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberi hidayah dengan hak prerogatifnya. Ibadah puasa adalah refleksi dari proses perjalanan nilai-nilai yang luhur yang memenata dan menuntun manusia dengan menyelaraskan hati, pikiran, perilaku, sehingga terjadi keseimbangan dan harmoni.
Puasa pada hakikatnya adalah proses mengosongkan hati dan pikiran dari kotoran sehingga menghasilkan tindakan yang baik dengan menahan hawa nafsu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya. Diharapkan akan ada hasil yang positif, yakni menjadi insan yang beradab. Dengan berpuasa, kita dapat menjaga hawa nafsu dari keburukan dan selalu terjaga dari kesucian yang tercermin dalam karakteristik berikut. Sebagaimana petuah dari Buya Hamka yang menyatakan, iman akan menghasilkan keikhlasan, ilmu akan menghasilkan amal, akhlak akan menghasilkan keteladanan, dan wawasan kekinian akan menghasilkan semangat berdakwah. Semoga ibadah puasa kita, sebuah ritual yang dilaksanakan setiap tahunnya, memberikan pelajaran tentang ibadah yang berkualitas dan iman, ilmu, dan amal kita, sehingga kita terhindar dari nafsu marah, iri dengki, tamak, serakah, culas, licik, rakus, egois, boros, dan kita semuanya menjadi manusia yang beradab dan terhindar dari keburukan hawa nafsu. Amin ya robbal alamin. Sedikit kultum dari saya, semoga bermanfaat bagi diri saya dan sekalian semuanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.